Semangat lagi. Oh, cantiknya sukses dong. Kenapa? Oke, kita mulai lagi untuk week sesi di week sesi periode week kedua dan week ketiga ya. Oke. Gimana untuk secara pencapaian di saya ya, pencapaian saya di secara total itu masih di angka 5,9 miliar ya, 5,9 miliar, di mana profo kita di combine dari punya Bukira yang pertama 12,3 ya. Secara pencapaian sendiri kita ini masih di angka cukup jauh ya, masih di angka 48% ya, dengan sisa remaining kita itu masih cukup jauh di angka 7 eman. Tolong dikejar ya, sisa remaining kita ada di week keempat dan week kelima. Oke, dan tolong fokus juga untuk masalah BS ya. BS kita cukup tinggi, itu dikontribusi dari prinsipalnya dari Nvidia ada riwayat yang ada di kemarin ya. Saya cek itu bulan per bulannya itu mengalami kenaikan ya. Tolong lihat lagi, tolong disimak dilihat, mungkin ada juga yang BS-nya itu masih bisa kita jual, bisa kita ajukan transaksi. Oke, dan di Indomaret sendiri juga ada promo, itu ada promo ya, promo rafaksi, promo yang tidak boleh order itu tolong dicek juga rafaksi ya di Indomaret. Promonya itu kalau di Indomaret itu kalau untuk di S26 itu rafaksi 15% ya, di mana tokonya itu ada TBO. TBO itu adalah kepanjangan dari toko tidak boleh order ya, toko tidak boleh order artinya ya, panjang TBO itu, di mana dia itu promonya itu di edisi Starbat, di edisi Aceh sama Nias. Ada tiga edisi yang mengalami untuk transaksi 15 gram. Kalau untuk komitmen nanti saya di week keempat, kita akan menjalankan promo itu adalah promo yang di Samyang ya, dia Samyang itu rafaksi. Juga saya juga akan mengajukan promo di prinsipalnya UP yang dimana ada promo nanti rafaksi 10% dan potongan Rp1.000. Dan juga nanti kita harus mengejar DBP ya, remaining DBP ya. Oke, itu untuk komitmen saya nanti di keempat. Tolong dilanjut Bu Kira. Selamat pagi. Untuk saya sendiri saat ini pencapaian di week ketiga itu untuk SDM 58%, sedangkan untuk Nutrilon itu 60%. Jadi untuk total di Danon itu 58%, namun secara potensi itu udah di angka 73%, dimana SDM-nya 74 dan Nutrilonnya 60%. Mungkin untuk di highlight yang MTI proxy-nya itu di angka potensi 50%, sedangkan Nutrilonnya itu potensinya di angka 81%. In value-nya secara total saya pencapaian itu 13,4 M dari target total 24,5 M. Sedangkan untuk month pertama di target bulan ini 2,8 M, pencapaian saya baru di 931 juta, yaitu di 32%. Untuk komitmen saya minggu lalu itu untuk menjalankan SKP rafaksi yang dimulai dari tanggal 16 sampai tanggal 31 Oktober ini itu udah selesai, dan untuk POP dan POSN-nya itu juga down, tinggal dibagi bersama. Kemudian untuk pengajuan yang saya lakukan kemarin juga untuk support GO yang nasabah GMI itu udah ada, tinggal menunggu nomor TPP-nya. Kemudian juga untuk komitmen di week selanjutnya itu seperti mengejar remaining target sales untuk SDM, Nutrilon dan juga month pertama. Kemudian juga untuk pengajuan dari rafaksi atau tambahan toko seperti Super Setia, kemudian juga Mandiri Express, Oke Gaperta dan juga Medis Gaperta itu akan diajukan rafaksi. Kemudian untuk month pertama itu akan mengajukan promo tambahan di luar rafaksi untuk di week 3 week 4 ini.
Kemudian untuk komitmen lainnya itu adalah mengejar juga sisa remaining on invoice voucher yang itu belum semuanya, masih kemarin sih masih 70%. Jadi akan dioptimalkan 100% pada week 3 dan week 4. Sekian komitmen dari saya. Oke, terima kasih Bu Fira atas review update-nya. Silakan lanjut, Ayu. Baik, terima kasih. Kalau 900 gimana? Komitmen saya di week kedua dan week ketiga yaitu estimasi order di Asiatin itu sudah done dan sudah OTPO. Kemudian Nike satu samping untuk tutup base-nya di Diamond karena untuk pajangan itu paling bawah ya, itu sudah naik tingkat satu samping. Lalu kemudian estimasi order untuk program sewa standby di Diamond Swalayan itu sudah saya estimasi dan sesuai estimasi dan itu sudah ada juga. Lalu untuk pencapaian saya di kedua yaitu turunnya 50%, di ketiganya 35%, totalnya masih di 32%. Untuk komitmen saya di minggu depan yaitu listing di Prestagi Gasu untuk 3 item toothpaste. Pertama yaitu Colgate Optics O2, lalu total Frisco Gel dan total Frisco Review yang sudah kontrol stok untuk perbaiki pajangan yang belum maksimal. Kemudian mengejar remaining yang masih jauh akan saya maksimalkan untuk kecil di 100%. Oke, terima kasih Ayu ya. Ini menambahkan sedikit ya untuk Asiating ini juga diantar barang kamu ya. Ini salesnya 3,7. Cuman ini masih ada gapnya itu sekitar 5 juta lagi, tolong dikejar. Ya, dan juga untuk toko-toko yang belum transaksi, tolong dapat ditransaksikan. Ini kalau kamu bisa dilihat dari data itu, kamu itu yang belum transaksi itu di toko Carrefour dan Ramayana. Ya, dan Bora juga ini belum transaksi, tolong transaksikan biar dapat omsetnya ya. Dan untuk kekurangan target yang untuk JBP, dilihat lagi stok levelnya ya, yang di Prestagi, tolong dilihat karena target kita di bulan ini ada 215 juta ya, sedangkan omset saat ini masih di angka 63 juta, ini sangat jauh dari potensi ya, tolong dikejar lagi. Dan untuk yang toko yang di promo untuk visibility, tolong disampaikan seperti Smartphone, itu yang SEO-nya udah berakhir dan pajangannya belum di-approve, tolong sampaikan, jangan sampai mereka nanti akan potong tagihan kita. Kalau Smartphone itu dia sampai Oktober ya? September ya? September, Oktober tolong dibilang itu nggak dibayar lagi ya, yang di COC itu kayaknya yang di floor ya, yang di floor itu sepertinya itu sampai Oktober ya, sampai Oktober ini kemungkinan ya, kita berpanjang lagi akan kita ganti dengan ya. Untuk listing saya udah ajukan juga tuh Ayu ya, di toko-toko yang mana itu Prestagi, Madura, Surya, Irian untuk 3 itemnya itu mulai dari O2 yang pitch sampai yang total flag namanya ya, total flag ada 2 item. Total flag itu artinya yang untuk pada saat mengosong itu barang gigi itu lepas, itu artinya ya untuk knowledge-nya. Oke, tolong dimaksimalkan untuk pencapaian si Ayu ya di week keempat nanti, mudah-mudahan closing dapat capai target ya, jangan tidak capai target. Oke, bisa lanjut ya, ini dia. Sebelumnya untuk komitmen saya di minggu kedua dan ketiga itu eksekusi untuk program tambahan Quaker toko MTI selain 3 GBP yaitu Quaker untuk Komando sekitar 800 sudah berjalan. Untuk pencapaian saya di week kedua dan ketiga itu baru di 40%. Komitmen saya di minggu depan itu kembali untuk MPL Sari Ayu di toko Sujuga Group yang belum transaksi dan mengejar JBP untuk Quaker di toko Prestagi, Sujuga maju bersama Irian. Target saya kurang di 4,5 M lagi, saya maksimalkan agar bisa capai di bulan dari saya. Terima kasih. Oke ya, ini dia
tolong difokuskan lagi kekurangan targetnya. Kamu bilang tadi kamu pencapaian baru 40%, ya. Tapi harusnya kita dari time factor itu kita harusnya 60%. Ya, karena kan sekarang posisi tanggal 19, ya, yang harusnya kita itu yang harusnya 60%, tapi kita masih 40%. Jadi kita punya minus ya 12% untuk bulan kekurangan di bulan ini. Kalau nggak pernah lagi ya, baru Widya tadi seperti saya sampaikan, rate yang menjaga Widya, karena di tempat Widya ini yang rate tinggi, ya, sama Wyatt sama Kopi Kenangan. Kopi Kenangan itu impact dari temperatur yang impact kemarin di MWD yang kayak gitu itu kamu harus tahu juga ya. Dan juga ada item yang regular di MIDI juga dan di Indomaret. Kamu perhatikan juga. Karena Kopi Kenangan ini dia agak apa ya? Kemarin dia omsetnya bagus, tapi setelah ada barangnya kita nggak tahu nih tiba-tiba setupnya turun. Berarti ada pengaruh gitu kan di Kopi Kenangan. Dulu kayaknya PO-nya keluar terus gitu kan, harusnya ada barang capai. Tapi sekarang dengan adanya Kopi Kenangan ini apa selalu nggak ada barang, tapi sekarang demandnya turun, itu harus saya tahu. Jadi retur-retur yang ada itu harus tahu juga sebelum retur terjadi. Jadi kita ajukan promo kayak gitu. Jadi bulan ini aku udah masukkan promo itu untuk Kopi Kenangan itu potongan 1.500. Ya, mudah-mudahan promo itu bisa kita jalankan. Itu di MTI? Di MTI Bu, kalau MTI saya ajukan di Jisit ini termasuk untuk toko luar kota juga. Saya ajukan mudah-mudahan nanti karena promonya ini 1.500 jadi seminggu POD-nya. Saya minta 2 minggu, tapi PI tidak memberikan. Kita tunggu aja berupaya nanti. Kalau Yoko gimana? Kalau Yoko aktivitas sendiri untuk lokal nggak ada, tapi untuk MMKA itu ada ya, 1 yang 100 plus 1 mulai dari 17 sampai 1 bulan. Ya, kamu kan kemarin kita kan nggak masuk ke City ya? Yoko nggak masuk ke City. Kenapa kenalan Pak MS itu komplikatornya orang prinsipal City? Nggak ada, karena kan Karena itu cuma di CP aja kan? Iya. Enggak kan? Enggak. Di GT kayaknya di sebelah MTI juga sih harusnya. Gitu. Di kita sih ya di MTI aja ya. Promonya di MTI aja. Kalau mulai berjalan tuh 1 ya. Kalau dilihat tuh walaupun kita mengejar di MTI, memang kerjaan kita di MKA juga cek promo yang lagi berjalan. Ya, apalagi kan seperti Indra juga kan ada promo tuh banyak paketan ya, 1 bonus 1 ya, kita harus tahu seperti itu ya, dan lihat promonya jalan apa enggak. Jangan sampai karena kan retur tertinggi kita saat ini Wyatt dan Kopi Kenangan lagi ya. Kenangan juga masih ada bonus tapi nggak justru. Ya dia tolong luruskan ya targetnya ya. Oke, boleh dilanjut ya Kak Yuni. Apa tuh? Gimana? Dari target 24,5 komitmennya minggu lalu apa? Apa di update komitmen minggu lalu? Komitmen minggu lalu itu mengejar mining target proxy dan voucher invoice. Ada beberapa toko yang kendala yaitu di Pagi karena dia juga ada kendala di pembayaran. Jadi dia belum sampai sampai hari ini dan kita juga untuk follow up itu di minggu ini dia akan buka PO. Untuk komitmen minggu depan itu juga terus mengejar target proxy. Kok minggu lalu dibahas terus baru IG-nya berapa baru hasil IG itu kita minggu depan. Berarti kalau yang untuk setting invoice ke setting udah ya. Komitmen minggu depan itu ada tambahan promo yaitu 2% itu di toko yang sesuai klaster itu dari tanggal 16 Oktober sampai 31 Desember. Voucher invoice-nya juga masih ada sekitar beberapa lagi akan share di Asia untuk tutupan target dia. Bisa kan? Kita namanya untuk yang bertransaksi Ramayana, KMJ, KPI-nya mungkin bisa dikejar yang mandiri sekarang untuk di akhir bulan nanti katanya kemudian Belora itu kan juga belum Pak sama ya tadi aku videonya minggu ini. Iya, jadi kan abang bisa agak senggol. Oke, kita tambah lagi. Ya, terima kasih pengguna dan Pak ini. Silakan lanjut. Sama Sorry. Nutrisi apa? Karena nutrisi juga ada naik tuh.
aturan naik masih sesuai sama allowance, tapi aturan naik. Ya, SGM juga udah keluar dari allowance kita tuh. Kemarin itu masalahnya sebenarnya bukan di retur rusak sih, cuma memang organisasi kita kemarin tinggi, jadi secara rate juga dia Enggak, aku kemarin kan Kodi X itu kan Kodi X hanya untuk yang Korisen. Korisen juga tinggi. Coba cek. Ya, jadi untuk Ayu dan Widya ke MMK itu ya harus berkomunikasi ya. Kalau yang kan sekarang kan kedisinya tuh, kedisinya kan apa tujuan kedisi itu kan kita melihat barang BS-nya itu kalau seandainya BS-nya masih bisa dijual. Itu dulu sih konsepnya ya. Kalau seandainya cuma retur aja gitu kan 6 atau 7 bulan lagi orang udah retur ya kita rugi juga gitu kan. Harusnya bisa kita jual lagi. Itu sih konsepnya gitu kan. Jadi kita informasi oh ya ini ada 100 karton nih barangnya nih ini sekian. Jadi kita promo lagi gitu. Ya, karena yang returnya nggak naik gitu ya. Karena kalau lihat sih bulan per bulan itu ya signifikan kita naikkan terus tuh nilai returnya. Gitu. Ya kalau kita mata actionnya ya Kalau bisa kalian nanti dari hasil ceknya kalian, kan itu dari semua itu variannya apa, variannya berapa, variannya apa, berapa lajunya, ya kan? Sehingga report mingguannya itu info ke si arenanya, hasilnya, dan infokasinya, nah dari situ bisa email tuh, follow up, minta ke institusinya supaya ini bisa dibalikin ke toko, nah kita akan support ini, tapi nggak ke prinsipal juga, gitu loh. Ya, jadi kalau hasil ceknya kalian itu kalian report ke atasan ya. Jadi minggu depan saat one up, nah kemarin saya melakukan ini, nah usulannya kan Pak Isan kemarin sudah di-approve belum? Kan ada LN itu kan soalnya kan bulan-bulannya itu ya. Ya hanya di MMK aja termasuk yang ini ya. Terus ya, jadi ya kemungkinan dari itu seperti itu ya. Nah kita juga pernah kemarin mulai itu kan emang jalan. Jadi kita kemarin yang rame-rame itu kan kita cek memang itu jalan. Kita itu jadi itu bukan bohong ya. Oke, silakan lanjut Abi. Untuk minggu kedua dan ketiga kita eksekusi pemeran vaksinasi pertama dengan CP itu sengaja dan juga eksekusi MPD-nya Luti 3 SKU dan HT 1 SKU. Dan untuk di vaksin pertama di baju bersama yang kayak Kira bilang yang belum jalan itu memang kosmetik, kendalanya itu memang di mereka produk tersebut udah stop, jadi nggak bisa dijalani. Sudah info juga ke orang prinsipal terkait masalah itu. Dan untuk komitmen di minggu keempat itu promo 2+1 untuk produk sambal 340 karena perubahan gramasi menghapuskan stok yang lama 340, perubahan gramasi jadi 335 yang udah ambil itu di Sujoya. Stok kita juga nggak mencukupi dan dan juga mengejar MPD-nya Yuki yang belum selesai. Ada juga Rapaksi Samyang di Wildlife PCR. Untuk target sendiri kekurangannya di angka persentase sekitar 48% pencapaian. Oke, Abi ya, itu untuk kemarin belum down berarti ya, yang week 2 dan week 3. Nah, belum down karena kan itu kemarin listing kan sudah selesai ya. Listing kita ada SKU lebih ya, 3 SKU itu harus dilihat lagi bagaimana yang belum transaksi ya. Dan semua FDI kemarin kita ada usulkan ya, kalau emang ada yang belum bisa, kayaknya kan yang kecil itu di Sujuya ya, yang kadang dia nggak mau gitu kan, sama di Smartgo. Tapi di Sujuya sendiri untuk yang kecil kemungkinan bisa masuk, cuman dia sedikit toko ya, tapi jadi intinya di form yang listing itu kamu note apabila emang ada yang tidak bisa langsung kita raise up, jadi jangan jadi target kita. Nah begitu kan, kalau nanti itu memang nggak kamu raise up ataupun nggak kamu info, nanti itu akan dikejar terus tuh sama PI ya, listing apa itu tadi 3 SK itu harus bisa masuk ya. apa aja 3 SKU tuh yang cucuk yang ukuran 42 gram, Cukup bolicius mango yang 40 gram, sama yang kis mango. target tokonya tau? Target tubuhnya
target toko listing yang footprint itu tadi itu target toko listing ada ya, yang tahu di Nggak minimal tapi tahu berapa target listingnya. Iya, untuk eksekusi Berapa? suggest harga pertama kita udah ada kasih. Oh, kita target toko listing. Target toko listing. yang toko listing berapa toko MTI mau sama MTI berapa tokonya? Semua biaya berapa toko listing? 48 berarti ya. Jangan di jangan sampai lagi ya. Jadi aku yang tanya aku udah jelas apalagi kalau misalnya prinsipal yang tanya atau perancangannya ya. Rabi harus tahu ya. Jadi Rabi harus tahu apa yang apa namanya yang mau dikelola. Jangan cuma nggak tahu apa apa nanti kapan Bu, memang tokonya baru cokopean gitu loh ya. Tiga SKU-nya oke, udah apa, tapi toko kita yang sampai semua toko itu kita kalau misalnya toko kita ada 51, tetap cuma 48, ya bisa listing semua 50 ya cuma 1 gitu ya. Sama juga kalau latihan strawberry ya, strawberry kan strawberry itu masih ada di salah Ini orang tahu aja. ya, tolong dia apa lagi ya, tolong difokuskan lagi. Jadi kalau bisa kita dong untuk listing ini di bulan ini, jadi ada PR lagi tuh. Kecil kemungkinan kita yang dibahas lagi karena Oke, lalu latih yang kecil. Oh, maksudnya Yupi. Oke, kalau latih berarti juga kita minus ya Bu. Gini. Saya intinya gini, all prinsipal itu kita ya kalau MCA kalau MMK bukan nggak jadi prioritas kita ya, karena kan kontribusi besar di situ. Tapi kalau MMK itu kadang prinsipal dealing aja udah langsung cepat gitu, itu dapat kalau misalnya kebutuhan atau budget atau apa gitu ya. Tapi kalau ke MTI itu memang paknya tuh kita tuh ya, kalau kita CPM MTI ya. Nah MTI UP itu kita minus hanya di CP Medan ya, itu 18%. Kontribusinya dari beras lagi 15%. Ya, selebihnya itu toko-toko yang lain tuh. Berarti ya Rani, UP ini di belakang mau apain? Mau usulin sewa rangka, silakan. SKU mana yang selama ini aktif mungkin nggak KPU lagi, nah dikasih sama si bayarnya. Bu, ini SKU ini kita udah nggak ada KPU lagi nih. Kira-kira SKU masih aktif nggak? Kalau misalnya ada SKU tapi yang mau terkait listing, nah dia nggak mampu lagi misalnya Bi, nggak mampu lagi listing. Nah, coba tanya Paisan SKU mana yang kecil nih selling out-nya atau selling in-nya? Tidak, itu gantikan. Ya sehingga targetnya listing Rabi 100% tereksekusi. Ya, dan cek apakah memang secara volume ini potensinya lebih besar dibandingkan target yang digantikan. Jadi jangan ini, kalau exen gitu kita harus paham lah ya. Ya ini kita ikuti 15%. Ini beras lagi aja. Berarti ada something wrong yang terjadi di beras lagi. Apakah kita mungkin selama ini nggak aware ada SKU 45 gram yang nggak jauh lagi sama dia, atau SKU 100 nanti kita coba aja SKU apa ya. Jadi ya, tapi saya baru dikasih beberapa Atau mungkin selama ini kita punya VC dapatnya 10, karena ada kompetitor masuk dikecilin jadi 5, nah itu kemarin itu Bi. Ya makanya mosa di toko itu sama mempengaruhi kita punya selling out. Nah selling out mempengaruhi kita punya space kan. Ya teman-teman ya. Karena kalau di MMKA di kali ini pasti lebih ke assortment, service level, eksekusi cepat. Karena apa? Karena konsumen itu mengenal produk dari toko-tokonya kalian. Kalau GT itu distribusi tuh. Ya, brandnya produk tuh dari 10 kali aja kalau kalian nggak aware dengan stoknya, visibility-nya, ya suatu produk yang kita jelas sekarang sesuatu nilai pun pernah booming, daripada bagus ya karena kan dia pernah juga dulu SKU baru kan. Iya kan, pernah launching pertama kali ya belum ada apa-apanya gitu ya. Itu perannya peran di kita semua tuh. Ya, oke. Jadi teman-teman yang di lapangan ya tolong ditampung dulu dijalankan, tapi kita tetap eksekusi di lapangan ya. Apapun yang terjadi kayak yang ibu bilang tadi visibility, lapangan kita menjalankan. Kalau yang ada sewa, kayaknya saya udah sewa kemarin ada usulkan, cuma belum ada approval apa sekali. Nah, kita jadi Ya, nanti kita lagi ya. Jadi nanti kita naikkan lagi Bi. Kalian tolong cari aja mana toko yang mau apa namanya sewa naikkan. Ya kalau masalah nanti kita usulkan nggak mau itu belakangan. Yang penting udah ada proposal dari kita gitu kan. Tapi kalau kita nggak mau tahu istilahnya kita nggak mau apa namanya cari tahu ya ini yang bahaya juga kan. Nggak tahu kita mau ngapain maksudnya biar
ya. Makanya bagi kita sama Pira, disiplin karena kita mungkin setiap awal bulan habis closing kita review sama mereka, tapi mereka lebih aware gitu loh. Misalnya kita tahu tadi minus growth di mana gitu loh, ya. Oh ini ternyata di beras lagi paling dalam nih, nah beras lagi kita ngapain di toko itu? Tanya masih rabi, Bi, kira-kira ini apa penyebabnya ini, Bi? Ya, jadi kita tahu apa yang mau kita obatin gitu loh. Ya. Oke, Ya, Bu, nggak apa-apa. tolong ya. Nanti kita buat Jadi ya. biar mereka juga nggak jadi salesman terus, siapa tahu nanti di luar bisa dapat. Ya, Radit kan mau jadi supervisor katanya. Sama kayak ini juga ya, di luar. Jangan di luar sini lah, ya. Jadi itu masukan dari Bu Inong. NPL ini cukup banyak ya Bu ya. Ini ada NPL juga nanti di punyamu Widya ya. Untuk di Sari Ayu ada 3 NPL tambahan lagi. Itu aku udah lihat di formnya, ya tinggal reset lagi. Cuman itemnya belum ada. Mungkin nanti Bu saya akan mengajukan SKU tambahan khusus cabang. Nanti Bu apa ya lihat lagi yang untuk NPD yang nggak ada dan untuk stok SWC yang memang di bawah 3 week. Nanti aku naikkan ya. Aku buat dulu makanya SKU-nya. Jadi mungkin itu ya, kita harus tetap semangat, optimis, jangan putus asa. Gajian, Bu. Kalau masalah Itu gajian, jadi tanggal 20. iya Kok informasinya. bilang kalau tanggal 20 gajian baru. Masa nyari minggu gajian? Iya. Kalau besok, kalau besok nggak masuk, baru dia bilang, bos belum gajian ini bos. Jadi, Aduh, intinya ini sekarang- tanggal 19. Iya, tiga rasa sekarang gajian tanggal 20 ya. Intinya mau merah, mau hari apapun tanggal 20. Ya. Oke. Mungkin itu ya Bu Ina, makasih banyak atas masukannya di board kami di week ketiga dan week kedua. Mudah-mudahan kami bisa optimiskan untuk bisa closing nanti di bulan Oktober ini bisa capai target. Biar nanti kekurangan di bulan November Desember tidak terlalu jauh ya. Kalau masih makan kembali. Oke, mungkin itu saja. Semangat pagi. Cantik, cantiknya sukses dong.